Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Indah Karunia dengan NIM M07170444. Saat ini saya akan menjelaskan materi dari bab 8 yang berjudul Multiple Regression Analyze the Problem of Inference. Yang pertama kita mau bahas lagi tentang asumsi normalitas. Diasumsikan bahwa UI mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya itu 0 dan variansinya konstan sigma kuadrat. Dengan asumsi normalitas dapat diketahui bahwa estimator dari OLS dari koefisien regresi parsial adalah estimator linear bias terbaik atau base linear unbiased estimator, singkatannya BLUE. BLUE. Selain itu, estimator dari beta 3 topi, beta 2 topi, dan beta 1 topi sendiri berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan beta 3, beta 2, dan beta 1 yang sebenarnya, dan variansi yang diberikan pada bab 7 yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, N-3 sigma kuadrat topi dibagi sigma kuadrat mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebasnya itu N-3, jadi ngikutinnya itu sama kayak distribusi chi-square. Dan 3 estimator OLS didistribusikan secara independen dari sigma kuadrat topi. Buktinya dari kasus 2 variabel yang dibahas pada lampiran 3. Jadi teman-teman bisa buka lampiran 3-nya sendiri ya. Sebagai hasil dari mengikuti bab 5, hal itu dapat ditunjukkan setelah mengganti si sigma kuadrat oleh estimator yang tidak bias, yaitu sigma kuadrat topi dalam perhitungan standar masing-masing variabelnya. Jadi itu nanti ada T-nya itu karena 3, variabel 3 T-nya itu dihitung 3 kali gitu. Ada T sama dengan beta 1 topi dikurangi beta 1 dibagi SE beta 1 topi sampai dengan T sama dengan beta 3 topi dikurangi beta 3, ini yang ini. Kelihatan? Dibagi SE beta 3 topi. Berikut mengikuti distribusi T dengan derajat bebasnya N-3. Kenapa N-3? Karena dia itu kan ada 3 variabel, jadi langsung dikurangin 3. Perhatikan bahwa derajat bebas N-3 karena dalam perhitungan sigma UI kuadrat topi dan karenanya sigma kuadrat topi, pertama-tama kita perlu memperkirakan 3 koefisien regresi parsial dulu, yang karena itu menempatkan 3 batasan pada jumlah residual kuadrat atau RSS. Jadi karena logika ini kan, berarti kalau ada 4 variabel, derajat bebasnya tinggal N-4 dan seterusnya sampai variabel yang kita pakai berapa. Oleh karena itu, distribusi T dapat digunakan untuk menetapkan interval kepercayaan serta menguji hipotesis statistik tentang koefisien regresi parsial populasi yang sebenarnya. Dengan demikian, distribusi chi-square dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang sigma kuadrat yang sebenarnya. Untuk mendemonstrasikan mekanisme sebenarnya, digunakan contoh ilustratif di slide selanjutnya. Oke, saat ini kita masuk tentang contoh yang tadi sudah di slide sebelumnya ya. Dalam bab 7, setelah dilakukan regresi angka kematian anak pada per kapita GNP dan tingkat melek huruf wanita untuk 64 sampel negara. Hasil regresi yang diberikan itu sudah dituliskan di bab sebelumnya di persamaan 762, direproduksikan lagi di sini, ditulis ulang di sini dengan beberapa tambahan informasi. Informasi tambahannya itu ada nilai ininya, p-value-nya. Ini bertiga. Jadi semuanya sama kayak di persamaan 762. Yang bintang ini, tanda bintang ini di p-value itu menunjukkan nilai yang sangat rendah. Jadi 2 ini kan karena 0, makanya dibuat nilai yang sangat rendah, makanya ada bintangnya. Oke, dalam persamaan 821 diikuti format pertama kali diperkenalkan pada persamaan 511 1. Jadi 821 ini, persamaan 821 ini nih, 821 ini pertama kali itu sudah ada di persamaan 5.11.1, di mana angka-angka dalam set kurung pertama adalah estimasi kesalahan standar. Yang di set kedua adalah nilai T yang di bawah hipotesis 0, bahwa koefisien populasi yang relevan memiliki nilai 0, dan yang ketiga adalah estimasi nilai P atau p-value. Juga diberikan nilai-nilai R-square dan R-square yang disesuaikan atau adjusted R-square. Telah ditafsirkan regresi, sudah ada dicontoh lagi di bab sebelumnya di contoh 7.1. Bagaimana dengan signifikansi statistik dari hasil yang diamati? Pertimbangan misalnya koefisien dari PGNP adalah 0,056. Ini loh. Ini kan koefisien kursornya. Nih, koefisien PGNP-nya kan 0,056.
gitu. Apakah koefisien ini signifikan secara statistik yang secara berbeda dari 0? Kan dia beda dari 0 kan. Demikian juga apakah koefisien FLR adalah min 2,2316 signifikan secara statistik? Apakah kedua koefisien tersebut signifikan secara statistik? Untuk menjawab pertanyaan ini dan pernyataan terkait, maka kita pertimbangkan jenis-jenis pengujian hipotesis yang dapat dijumpai dalam konteks model regresi berganda. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian 8.3 tentang pengujian hipotesis dalam regresi berganda pernyataan umumnya. Jadi setelah kita melalui bagian sederhana dari model regresi linear dua variabel, pengujian hipotesis mengasumsikan beberapa bentuk menarik seperti berikut. Ada 5 bagian. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang koefisien regresi parsial secara individu. Jadi itu ngecek parsial, berarti ngecek secara satu-satu variabelnya. Yang kedua, pengujian signifikansi keseluruhan dari estimasi model regresi berganda, yaitu mencari tahu apakah semua koefisien kemiringan parsial, jadi kemiringan itu kan slope-nya ya, secara simultan sama dengan 0 itu di bagian 8.5. Selanjutnya itu pengujian bahwa 2 atau lebih koefisien sama dengan satu sama lain itu di bagian 8.6. Terus yang keempat, pengujian bahwa koefisien regresi parsial memenuhi batasan tertentu itu di bagian 8.7. Selanjutnya pengujian stabilitas model regresi yang diperkirakan dari waktu ke waktu atau dalam unit cross section yang berbeda. Jadi nanti dilihat persamaan regresi ini tuh kalau waktunya berbeda itu bakal bagaimana gitu. Karena pengujian satu atau lebih dari jenis ini terjadi begitu umum dalam analisis empiris, dijelaskan sebagai pembagian untuk masing-masing jenis. Jadi dijelaskannya itu per bagian masing-masing jenisnya gitu. Oke, kita masuk jenis yang pertama di bagian 8.4. Di bagian 8.4 itu tentang pengujian hipotesis tentang koefisien regresi secara individu, berarti satu-satu ya. Jika kita memunculkan asumsi bahwa UI itu berdistribusi normal dengan derajat bebasnya 0 sigma kuadrat, maka seperti yang disebutkan dalam bagian 8.1 tadi, kita dapat menggunakan uji T untuk menguji hipotesis tentang koefisien regresi parsial secara individu. Jadi bisa diuji satu-satunya itu pakai uji T itu. Untuk menggambarkan mekanisme pertimbangan regresi kematian anak di 821, mari kita menyimpulkan bahwa jadi H0-nya itu beta 2 sama dengan 0, sedangkan H1-nya itu beta 2 tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 menyatakan bahwa dengan X3 tidak tingkat molek huruf perempuan dianggap konstan, X2-nya itu PGNP tidak memiliki pengaruh secara lineal pada, itu tipe ya, bukan dapa, pada Y ini. Ini tipe, harusnya pada Y kematian anak. Untuk menguji hipotesis 0, kami menggunakan uji T yang diberikan pada 812 mengikuti bab 5. Bisa dilihat ya di bukunya, itu tabel 5.1. Jika nilai T yang dihitung melebihi nilai kritis pada tingkat signifikansi yang dipilih, kita dapat menolak hipotesis 0. Berarti kalau lebih daripada nilai kritisnya, kita tolak nih H0-nya. Ya kan udah dijelasin kemarin di bab 5. Kalau tidak, kita tidak boleh menolaknya. Berarti kita harus, atau kata lainnya itu gagal menolak H0. Untuk contoh ilustrasi, digunakan ilustrasi di 812 yang mencatat bahwa beta 2 sama dengan 0. Di bawah hipotesis 0, kami memperoleh, itu didapetin nilainya. Nilainya itu min 0,056, koefisiennya tadi kan. Ya, koefisiennya si X2 ini min 0,056. Dibagi sama 0,0020. Dibagi sama 0,20 sama dengan nilainya itu nanti min 2,8187 seperti ditunjukkan dalam persamaan 821. Bisa dibalik ya, sliding ke 821. Itu nanti ininya min 2,8187. Apa T-nya? Nilai T-nya yang tadi. Jadi ini cara manualnya. Yang tadi kan sudah dijelaskan di bab 7 kan. Dapetin CMI-nya, SE-nya, lalanya. Jadi T-nya itu begini. Ini. Min 2,8187. Jadi ini diuraikan di bab ininya. Dari persamaan 821 tadi. Perhatikan bahwa dimiliki 64 pengamatan. Karena tadi kan 64 negara ya. Oleh karena itu, derajat bebas dalam contoh ini adalah 61. Kenapa? Karena ada 3 variabel. Jadi derajat bebasnya itu kan N min
berapa variabelnya. Jika Anda merujuk ke tabel T yang diberikan pada lampiran D, kami tidak memiliki data yang sesuai dengan 61. Karena di lampiran D itu nggak ada sampai 61 derajat bebasnya. Yang paling dekat yang kita miliki adalah derajat bebasnya itu 60. Jika kita menggunakan derajat bebas ini dan menganggap alfanya itu tingkat signifikansi, yaitu probabilitas melakukan kesalahan tipe 1, kita buat alfanya itu 5%, nilai kritis T adalah 2 untuk uji dua sisi. Lihatnya itu berarti T alfa per 2. Berarti nanti 5% dibagi dengan 2, 0,025. Untuk derajat bebasnya itu 60, karena tadi 61 kan nggak ada. Atau 1,671 untuk uji satu sisi. Kalau uji satu sisi, berarti kita lihat yang T alfanya itu T-nya langsung alfa, jadi nggak usah dibagi 2 lagi, dan derajat bebas 60 juga. Sebagai contoh, berarti hipotesis alternatif adalah dua sisi. Oleh karena itu, kita gunakan, tadi kan hipotesisnya kan menunjuk ke dua sisi ya teman-teman. Nih, sama ini nih. Sama dengan, sama tidak sama dengan. Oke, menunjuk kedua sisi T, karena nilai T yang dihitung sebesar 2,8187 dalam istilah absolut melebihi nilai kritis T adalah 2, kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa PGNP tidak memiliki efek pada kematian anak-anak. Untuk membuatnya lebih positif, dengan angka molekuler huruf perempuan tetap konstan, GNP per kapita memiliki signifikansi efek negatif pada kematian anak-anak. Seperti yang diharapkan orang, secara grafis situasinya adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 81 ini. Berarti kan ini nilai si T-nya, T hitungnya. Ini penerimaan akan H0-nya 95% dari gain of accepted. Sama kritikalnya, ini daerah kritisnya, ini daerah kritisnya. Dibagi 2, karena 2 isi. Oke, lanjut. Dalam praktiknya, seorang tidak harus mengasumsikan nilai tertentu dari alfa untuk melakukan pengujian hipotesis. Seorang bisa menggunakan nilai p-value. Nah, tadi kan untuk uji yang T-nya kan. Sekarang bisa dipakai, lihat aja langsung nilai p-value yang diberikan pada 822. Dalam kasus ini, p-value-nya itu didapetin 0,65. Interpretasi dari nilai p-value ini yaitu tingkat signifikansi yang tepat. Arti p-value itu tingkat signifikansi yang tepat. Adalah bahwa jika hipotesis 0 itu benar, probabilitas memperoleh pada nilai T sebanyak 2,8187 adalah lebih besar, dalam istilah kasarnya hanya 0,0065 atau 0,05%, yang memang merupakan probabilitas kecil, jauh lebih kecil dari nilai artifisialnya yang dipakai dari alfa sama dengan 5%. Pada bab 5, kita melihat hubungan intim antara hubungan hipotesis dan estimasi interval kepercayaan. Sebagai contoh, interval kepercayaan itu 95% untuk beta 2 adalah beta 2 topi dikurangi, ini yang sudah dipelajari di bab 5 ya teman-teman. Beta 2 topi dikurangi T alfa per 2 SE, beta 2 topi lebih kecil sama dengan dari beta 2, lebih kecil sama dengan dari beta 2. Topi ditambah T alfa per 2 SE beta 2 topi. Dalam contoh kita yang kita pakai ini, berarti tadi min 0,056 dikurangi 2, karena dikali SE-nya itu 0,0020, SE-nya lebih kecil daripada beta 2, lebih kecil daripada min 0,056 ditambah 2 dikali 0,0020. Nah, dapatlah itu min 0,096 lebih kecil dari beta 2, lebih kecil daripada min 0,016. Yaitu intervalnya itu min 0,096 hingga, intervalnya itu ada 2. Berarti kan interval batasan kan. Min 0,0096 lebih kecil daripada beta 2, lebih kecil daripada min 0,016. Termasuk koefisien beta 2 sejati dengan koefisien kepercayaannya itu 95%. Gitu. Jadi, jika 100 sampel ukuran 64 dipilih dan interval kepercayaan seperti di 842 dibuat, kami berharap 95 dari mereka yang mengandung parameter populasi sebesar beta 2. Karena interval 8.4.2 tidak termasuk nilai 0 hipotesis dari 0, kita dapat menolak nih hipotesis 0 bahwa beta 2 sejati adalah 0 dengan kepercayaannya atau tingkat interval konfidensinya itu 95%. Lanjut.
Jadi ini yang tadi ya, persamaan 821 ini mengikuti prosedur yang baru dijelaskan tadi. Jadi tadi kan bandinginnya pakai T, yang kedua itu bandingannya pakai p-value. Kita dapat mengikuti hipotesis tentang parameter lain dari model regresi kematian anak. Data yang diperlukan sudah disediakan dalam persamaan 821. Sebagai contoh, anggaplah kita ingin menguji hipotesis bahwa dengan pengaruh PGNP tetap konstan, tingkat melek huruf perempuan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kematian. Kami yakin bahwa dapat menolak hipotesis ini karena ini di bawah hipotesis 0. Ini nilai p-value memperoleh nilai T absolut sebesar 10,6 atau lebih besar praktisnya dari 0. Seperti itu. Lanjut. Lanjutnya kita masuk ke yang poin 8.5, menguji signifikansi keseluruhan seluruh sampel. Jadi kan yang tadi kan diujinya satu-satu per variabel. Sekarang uji seluruhnya. Sepanjang bagian sebelumnya dititik diberatkan pada pengujian signifikansi dari estimasi koefisien regresi parsial secara individu, yaitu di bawah hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien regresi parsial populasi yang benar adalah 0. Tapi sekarang pertimbangkan hipotesis berikut. Kalau hipotesisnya itu beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Hipotesis 0 ini adalah hipotesis gabungan dari beta 3 dan beta 2 secara bersama-sama atau simultan sama dengan 0. Tes hipotesis semacam ini disebut juga dengan tes signifikansi keseluruhan dari garis regresi yang diamati atau diperkirakan, yaitu apakah Y terkait linear dengan X2 dan X3. Jadi diuji berbarengan. Nah, analisis pendekatan variansi untuk menguji signifikansi keseluruhan regresi berganda yang teramati. Kita pakainya uji F. Kita tidak dapat menggunakan uji T biasa untuk menguji hipotesis bersama bahwa koefisien kemiringan parsial yang benar adalah 0 secara bersamaan. Jadi kalau uji T itu biasanya untuk menghitung satu-satu, sedangkan kalau untuk kita mau ngitung itu simultan, kita pakainya itu uji F. Namun hipotesis bersama ini dapat diuji dengan teknik analisis variansi atau ANOVA yang sudah kita pelajari di semester 2 lalu, ANOVA. Pertama kali diperkenalkan pada bagian 59, atau kita juga tadi kemarin belajar di bab 5 tentang ANOVA. Dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ini tabel ANOVA ya teman-teman. Masih ingat kan ya? Nggak cukup asing ya. Nah, ingat identitasnya ANOVA. Jadi ininya TSS-nya itu yang YI, ESS-nya itu yang ini 2 ini nih. RSS-nya itu sisanya error. Yang ini. Begitu. Lanjut. Nih, TSS memiliki seperti biasa derajat bebasnya itu N-1. Masih ingat ya teman-teman ya? Kalau TSS itu berarti N-1. RSS memiliki derajat bebasnya itu N-3. N-3 itu kan berarti sesuai dengan jumlah ininya, variabelnya, yang alasannya sudah dibahas. Sedangkan SSS memiliki memiliki 2 derajat bebas karena merupakan fungsi beta 3 dan beta 2. Seperti itu. Oleh karena mengikuti prosedur ANOVA yang dibahas pada bagian 59, kita dapat mengatur tabel 8.1. Sekarang dapat menunjukkan bahwa dengan asumsi distribusi normal untuk UI dan hipotesis 0, B3 sama dengan beta 2 sama dengan 0, variabel F-nya, ini kan F itu kan tinggal, ini kan panjangnya ya, sebenarnya kan tinggal ESS dibagi dengan derajat bebasnya, dibagi RSS dibagi dengan derajat bebasnya. Didistribusikan sebagai distribusi F dengan 2 dan N-3, derajat bebasnya itu 2 dan N-3. Oleh karena itu, nilai F853 memberikan uji hipotesis 0 bahwa koefisien kemiringan secara bersamaan adalah 0. Jika nilai F yang dihitung dari 853 melebihi nilai F kritis atau F pada tingkat signifikansi alfa persen, menolak H0. Kalau tidak, kita tidak bisa menolaknya. Atau jika p-value dari F diamati cukup rendah, kita dapat menolaknya. Ini tabelnya, tabel 83 tentang tabel ANOVA tentang kematian anak tadi. Berarti ininya jadi 2,57 ya kan, koma sekian. Ini totalnya tinggal ditambah. Derajat bebasnya juga ya teman-teman, ini N- variabel yang dipakai kan. Ini 2 karena yang mau diuji sih beta 3 sama beta 2. Begitu. Didapetin MSS-nya. Sudah, lanjut. Maka menggunakan 853 diperoleh nilai F-nya itu sebesar 73,8325. P-value untuk mendapatkan nilai F sebesar 73,8325 atau lebih besar
hampir nol yang mengarah pada penolakan hipotesis bahwa secara bersama PGNP dan FLR tidak berpengaruh pada kematian anak. Jika kita menggunakan tingkat signifikansi konvensional 5%, level dari nilai signifikansi, nilai F kritis untuk derajat bebas 2 dalam pembilang dan derajat bebas 60 dalam penyebut, ya kan? Yang tadi dijelasin di depan, ya. Namun derajat bebas aktualnya adalah 61. Kita tadi nggak punya kan di tabel T-nya 61. Adalah 3,15 atau sekitar 4,98. Jika Anda menggunakan tingkat signifikansi 1%, jelas F yang diamati sekitar 74 jauh melebihi nilai F kritis. Dapat dilakukan mengeneralisasi prosedur fungsi F sebelumnya sebagai berikut. Dengan model regresi K variabel, berarti variabel itu ada K. Sampai banyaknya K. Untuk menguji hipotesisnya, berarti B3 sama dengan beta 0 sampai dengan beta K. Yaitu semua koefisien kemiringan secara bersamaan adalah 0 versus H1 tidak semua koefisien kemiringan atau slope-nya secara bersamaan adalah 0. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, F itu sama dengan ESS dibagi DF atau dibagi RSS dibagi DF. Tadi itu makanya yang pembilang penyebutnya itu maksudnya ini loh, DF dari pembilang sama penyebut. Gitu. Jadi K-1, N-K. Jika F-nya itu lebih besar daripada F alpha K-1 N-K, menolak H0. Jika tidak, kita tidak bisa menolaknya ya, berarti kita harus menerima H0. Di mana F alpha K-1 N-K adalah nilai F kritis pada tingkat signifikansi alpha dengan level signifikansinya itu K-1. Derajat bebas pembilangnya adalah N-K, derajat bebas penyebutnya. Maaf, kebalik. Derajat bebas pembilangnya itu K-1, derajat bebas penyebutnya itu N-K, atau jika p-value dari F yang diperoleh dari 857 cukup rendah, seorang dapat menolak H0. Selanjutnya, hipotesis individu versus hipotesis gabungan. Pada bagian 84, kita membahas uji signifikansi dari koefisien regresi tunggal, dan dalam bagian 85 kita telah menguji uji bersama atau seluruh signifikansi dari estimasi regresi, yaitu semua koefisien kemiringan secara simultan sama dengan 0. Ditegaskan bahwa tes ini berbeda. Dengan demikian, berdasarkan uji T atau interval kepercayaan bagian 84 dimungkinkan untuk menerima hipotesis bahwa koefisien kemiringan tertentu beta K adalah 0, namun menolak hipotesis bersama bahwa semua koefisien kemiringan adalah 0. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa pesan bersama dari interval kepercayaan individu bukanlah pengganti untuk wilayah kepercayaan bersama tersirat atau uji F dalam melakukan tes gabungan hipotesis dan membuat pernyataan keyakinan bersama. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan hubungan penting antara Sekarang kita lanjutkan hubungan penting antara R² dan F. Ada hubungan intim antara koefisien determinasi R² dan uji F yang digunakan dalam analisis varian. Dengan asumsi distribusi normal untuk gangguan UI dan hipotesis nolnya bahwa beta 3 sama dengan beta 2 sama dengan 0, kita telah melihat bahwa rumus dari F sama dengan ESS dibagi 2 dibagi RSS dibagi N-3, didistribusikan sebagai distribusi F dengan derajat bebasnya itu 2 dan N-3. Secara umum dalam kasus K variabel termasuk intercept, jika kita mengasumsikan bahwa gangguan biasa berdistribusi secara normal dan bahwa hipotesis 0 adalah hipotesis nolnya itu seperti ini. Beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta K sama dengan 0 dengan nilai F-nya seperti ini, mengikuti distribusi F dengan K-1 dengan derajat bebasnya itu K-1. Catatan, jumlah total parameter yang akan diestimasi adalah K, yang mana merupakan istilah intercept. Jadi K itu jumlah parameter yang akan kita estimasikan. Selanjutnya, ini ada rumus F-nya. Sampai akhirnya dari seperti ini, akhirnya didapati rumus F itu sama dengan R² dibagi K-1 per 1 min R² dibagi N-K. Di mana penggunaannya adalah terbuat dari definisi R² sendiri. Definisinya itu ESS dibagi TSS. Persamaan di sebelah kiri menunjukkan bagaimana F dan R² saling berhubungan. Jadi kan ini F, ini R². Jadi mereka berdua itu benar-benar saling menghubungkan. Dalam batasan ketika R² 1, F-nya berarti tidak terbatas. Dengan kata lain, pengujian hipotesis 0
859 setara dengan pengujian hipotesis 0 bahwa populasi R square adalah 0 nih. Kalau R square 1 kan berarti kan ini kan 1 min 1, berarti kan 0 gitu. Untuk kasus 3 variabel di dalam 8.5.11 menjadi, berarti tinggal diganti aja karena 3 variabel, K-nya ini sama dengan 3, terus K-1 berarti kan 3 min 1, jadi 2. Berdasarkan hubungan dekat antara F dan R square, ANOVA tabel 81 dapat disusun kembali seperti tabel 84. Untuk contoh ilustratif, kami menggunakan 8, 5, 12 diperoleh nilai F-nya. Nilai F-nya, jadi di tadi itu R square-nya nilainya itu 0,7022 karena dia ada K-nya itu sama dengan 3, jadi K-1 berarti kan 2, 3 min 1. 1 dikurangi R square-nya sama dikurangi 64 dikurangi 3, jadi 61. Dapatlah nilai F-nya itu 73,8726. Hampir sama dengan yang diperoleh sebelumnya, kecuali untuk kesalahan pembulatan. Nah, kita kan nggak bisa beda ini kalau pembulatannya itu berapa. Maksudnya 2 di belakang koma atau 3 di belakang koma. Satu keuntungan dari uji F yang dinyatakan dalam R square adalah kemudahan komputasinya, karena kita jadi lebih mudah untuk menghitung. Yang perlu diketahui adalah nilai R square jadi tinggal nilai S square doang kan, kita udah bisa ngitung langsung F-nya, seperti itu. Oleh karena itu, uji F keseluruhan signifikansi yang diberikan di dalam 857 dapat disusun kembali dalam R square seperti yang ditunjukkan di tabel 84. Jadi kita masuk ke dalam menguji signifikansi keseluruhan regresi berganda dalam ketentuan aturan keputusan F square. Aturan keputusannya itu menguji signifikansi keseluruhan regresi dalam hal R square. Alternatif tetapi uji setara dengan 857, mengingat model regresi K variabel lagi, sama kayak tadi. Untuk menguji hipotesisnya itu sama, juga pakai beta 2 sama dengan beta 3 dan selanjutnya. H1-nya itu berarti tidak semua koefisien kemiringan atau slope-nya itu secara bersamaan itu 0. Didapati nilai persamaan F seperti ini kayak tadi yang slide sebelumnya. Jika F ini lebih besar daripada F alpha K-1 N-K, artinya H0 ditolak. Jika tidak, kita dapat menerima H0 di mana F lebih besar daripada F alpha K-1 N-K adalah nilai F kritis pada tingkat signifikansi derajat bebas pembilangnya itu K-1 dan derajat bebas menyebutnya itu N-K, atau nilai p-value dari F yang diperoleh dari 8513 cukup rendah, berarti H0 itu ditolak. Kontribusi tambahan atau marginal dari variabel penjelas. Dalam contoh kematian anak, dihasilkan bahwa R square adalah 0,7022, tetapi tidak dapat dikatakan bagaimana dari nilai ini adalah karena regresor PGNP dan bagian apa yang disebabkan oleh tingkat kemelekan huruf wanita FLR. Jadi dari R square-nya itu 0,7022, kita nggak bisa tahu nih yang mana yang lebih berpengaruh, maksudnya itu yang mana yang menyumbang lebih besar gitu. Karena kemungkinan korelasi antara kedua regresor dalam sampel yang ada. Kita dapat menjelaskan lebih lanjut tentang ini dengan menggunakan teknik analisis covariance. Untuk contoh ilustratif ditemukan bahwa secara individual X kuadrat, X2 PGNP dan X3 FLR secara statistik signifikan berdasarkan uji T terpisah. Kalau di uji satu-satu dia itu signifikan. Kami juga telah menemukan bahwa berdasarkan uji F secara kolektif kedua regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, kematian anak. Sekarang anggaplah kita memperkenalkan PGNP dan FLR secara berurutan, yaitu pertama-tama dilakukan regresi angka kematian anak PGNP dan melihat signifikannya. Kemudian menambahkan FLR ke dalam model untuk mengetahui apakah itu berkontribusi apapun. Tentu saja urutan masuknya PGNP dan FLR dapat dibalik. Jadi kita ngujinya itu masuk ini satu-satu gitu loh metodenya. Jadi misalnya itu Y, pertama diuji dulu sama si X3, terus baru kita lihat tingkat signifikansinya berapa. Terus kita tambahin si X2-nya, kita lihat lagi berapa. Seperti itu. Yang kami maksud adalah apakah penambahan variabel ke dalam model meningkatkan ESS dan karenanya R square secara signifikan dalam kaitannya dengan RSS. Kontribusi ini secara tepat dapat disebut kontinu tambahan atau marginal dari variabel explanatory. Jadi kita melihat apakah ketika ditambahkan dengan variabel lain,
berpengaruhnya itu bagaimana R-square-nya meningkat atau tidak gitu. Penjelasan topik kontribusi tambahan adalah penting dalam praktiknya. Dalam sebagian besar penyelidikan empiris, penelitian mungkin tidak sepenuhnya yakin apakah perlu penambahan variabel X ke dalam model, mengetahui bahwa variabel X lainnya sudah ada di dalam model. Seorang tidak ingin memutuskan variabel berkontribusi sangat sedikit terhadap ESS. Dengan cara yang sama, seorang tidak ingin mengecualikan variabel secara substansial meningkatkan ESS. Tetapi, bagaimana seorang memutuskan apakah variabel X secara signifikan mengurangi RSS, analisis teknik variansi dapat dengan mudah diperluas untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, pakai teknik variansi untuk menjawab apakah perlu ditambah atau tidak perlu ditambah. Seperti itu. Lanjut. Misal nih, kita pertama-tama melakukan regresi. Kita lagi lakukan regresi terhadap yang contoh yang tadi loh, yang PGNP lagi angka kematian. Kan didapetin nih, ini kan sama kayak yang di depan tadi juga. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil ini, PGNP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CM, terhadap angka kematian anak. Tabel ANOVA yang disesuaikan dengan regresi sebelumnya diberikan di tabel 85. Dengan asumsi gangguan UI berdistribusi secara normal, UI itu maksudnya gangguan itu error teman-teman, bahasa Indonesianya gangguan. Secara normal dan hipotesis bahwa PGNP tidak berpengaruh pada CM, kami memperoleh nilai F. Nah, didapetin tuh nilai F-nya sebesar 12,3598 ini. Nah, tabel ANOVA-nya itu seperti ini. Dapat nih 60,4495. Nah, tinggal 60 ini dibagi 4890, tinggal ini dibagi ini. Itu ya. Nilai F sangat signifikan karena nilai P yang dihitung adalah nilai P ini maksudnya itu P value-nya 0,008. Nah, sangat signifikan kan? Selanjutnya seperti ini. CMI 632. Ya, sekarangnya CMI-nya itu 2634616 ini dikurangi 0,056 PGNPI dikurangi ini persamaan 21. Terus didapati persamaan 514. Gitu ya. Dimasukin. Ini kan berarti kan cuma si PGNP-nya doang yang dimasukin. Ini berarti dua-duanya. Tuh. Oke. Lanjut. Setelah menjelaskan regresi 8514, maka kita memutuskan untuk menambahkan FLR ke dalam model. Ini sebelum ditambah FLR-nya, ini sudah ditambah gitu. Berganda peranan ini ingin dinyatakan adalah 1. Apakah kontribusi marginal atau tambahan FLR mempengaruhi bahwa PGNP sudah ada dalam model dan bahwa itu signifikan terkait dengan CM? Yang nomor 2, apakah kontribusi tambahan FLR secara statistik signifikan? Dan yang nomor 3, apakah kriteria untuk menambah variabel ke model? Pertanyaan tersebut sebelumnya dapat dijawab dengan teknik ANOVA. Untuk melihatnya, mari kita lihat tabel di 86. Dalam tabel ini, X2 mengacu pada PGNP dan X3 mengacu pada FLR. Didapatin lah ini seperti ini. Nih, CMI-nya sekian 175 kayak sama atas ini loh. 815 kan. P-nya sekian, P value-nya sekian. ADG-nya ini, ininya sama ini. Nah, ini kalau ditambahin abis ini tuh baru ditambahin si FLR, dilihat. Nah, R square-nya kan meningkat nih. Ya, meningkatkan 0,7 sama 0,1662 ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ini tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA-nya sudah, terus didapat nilai F-nya. Dapat nilai F untuk contohnya. Sudah ya, bisa diperhatikan sendiri ininya ya. Ini sama tabel ANOVA yang ini. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Tadi kan ini tabel ANOVA yang kosong. Ini kan yang kosongan nih. Ini isiannya. Yang ini yang diisi. Nah, didapatinlah nilai F ini sebesar ini 112,9814. Nilai F ini sangat signifikan, menunjukkan bahwa penambahan FLR untuk model secara signifikan meningkatkan ESS-nya. Nah, ESS-nya itu tambah ketika FLR dimasukkan ke dalam modelnya. Dan karenanya nilai R square dan meningkatkan nilai F square juga. Oleh karena itu, FLR harus ditambahkan ke model. Sekali lagi, perhatikan bahwa jika Anda kuadratkan nilai T dari koefisien FLR dalam regresi berganda 821, yaitu nilainya itu kan min 10,6293 kuadrat, Anda dapat mendapatkan nilai F dari 517. Seperti itu. Selanjutnya,
Kebetulan rasio F8516 dapat disusun kembali dengan menggunakan nilai R-square saja, seperti yang kami lakukan di 8513. Seperti yang ditunjukkan latihan di 82, rasio F8516 setara dengan rasio F berikut 8518. Dibuat R-square yang baru, berarti R-square yang baru itu yang sudah ditambah sama FLR, dikurangi R-square yang lama, berarti yang cuma PNG, P-nya itu doang, yang X2-nya doang, dibagi DF-nya, para 1 min R-square yang baru dibagi DF-nya. Seperti ini. Rasio F mengikuti distribusi F dengan pembilang dan penyebut yang sesuai dengan derajat bebasnya, yaitu 1 dan 61. Dalam contoh ilustrasi kami, sebagai contoh, kita R square new-nya itu kan 0,707 dari persamaan 821, dan yang lamanya itu kan yang 0,1662 dari persamaan 8514. Nah, didapetin deh tuh nilai F-nya sebesar 113,005, yang hampir sama dengan yang diperoleh dari 8517, kecuali untuk kesalahan pembulatan. Jadi balik lagi, kalau berbeda itu di belakang komanya cuma sedikit, itu berarti cuma kesalahan pembulatan doang. F ini sangat signifikan memperkuat temuan kami sebelumnya bahwa variabel FLR termasuk dalam model. Catatan peringatan, jika Anda menggunakan versi R-square dari uji F yang diberikan di 8511, pastikan bahwa variabel dependen dalam model baru dan model lama adalah sama. Jika mereka berbeda, gunakan uji F yang diberikan. Jadi dipastiin aja sama yang kayak sebelumnya udah diuji. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, kapan menambah variabel baru? Prosedur uji F baru saja menguraikan penyediaan metode formal untuk memutuskan apakah suatu variabel harus ditambah ke model regresi. Seringkali peneliti dihadapkan dengan tugas memilih dari beberapa model yang bersaing yang melibatkan variabel dependen yang sama, tetapi dengan variabel penjelas yang berbeda. Sebagai pilihan ad hoc karena sangat sering landasan teori analisis lemah, para peneliti ini sering memilih model yang memberikan R-square tertinggi yang disesuaikan. Oleh karena itu, jika dimasukkannya variabel meningkatkan rata-rata dari R-square, maka dipertahankan dalam model meskipun tidak mengurangi RSS secara signifikan dalam arti statistik. Pernyataannya kemudian menjadi kapan meningkat R-square yang disesuaikan, dapat ditunjukkan bahwa rata-rata R-square akan meningkat jika nilai T dari koefisien variabel yang baru ditambahkan lebih besar daripada 1 pada nilai absolut, di mana nilai T hitung berdasarkan hipotesis bahwa nilai populasi dan koefisien tersebut adalah 0, yaitu nilai T hitung dari 5.3.2 di bawah hipotesis bahwa nilai beta sebenarnya adalah 0. Kriteria sebelumnya juga dapat dinyatakan secara berbeda. Rata-rata R-square akan meningkat dengan penambahan variabel penjelas tambahan, yaitu jika F sama dengan T kuadrat, nilai variabel itu melebihi 1. Menerapkan salah satu kriteria variabel FRR dalam contoh kematian anak dengan nilai T min 10,6293 atau nilai F itu 112,9814 harus meningkatkan R-square, yang memang benar-benar terjadi ketika FLR ditambahkan ke model. Jadi rata-rata R-square itu meningkat dari 0,1528 hingga 0,6981. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di slide 8.6 menguji ekualitas dua koefisien regresi. Misalkan dalam regresi ganda kita dapatkan nih bentuk regresi ganda kan seperti ini. Kita ingin menguji yang pertama, H0-nya itu beta 3 sama dengan beta 4 atau beta 3 min beta 4 sama dengan 0. Terus H1-nya itu berarti kan karena ini sama dengan, berarti ini tidak sama dengan. Udah cuma gitu doang. Atau artinya kedua koefisien kemiringan atau slope-nya B3 dan B4 itu adalah sama. Hipotesis 0 semacam ini sangat penting secara praktis. Sebagai contoh, misal di 861 mewakili fungsi permintaan untuk komoditas di mana Y sama dengan jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan X2-nya itu kan harga komoditas, X3-nya itu pendapatan konsumen, dan X4-nya itu kekayaan konsumen. Hipotesis 0 dalam hal ini berarti bahwa koefisien pendapatan dan kekayaan adalah sama, atau jika YI dan XS dinyatakan dalam bentuk logaritmik, hipotesis 0 dalam 8.6.2 menyiratkan bahwa elastisitas pendapatan dan kekayaan konsumsi adalah sama.
Kita lanjut, bagaimana jika menguji hipotesis nol seperti itu? Berdasarkan asumsi klasik dapat ditunjukkan bahwa T-nya itu berarti nanti beta 3 topi min beta 4 topi dikurangin beta 3 topi min beta 4 topi per S. Maaf, maksud saya tadi yang ininya nggak pakai topi ya teman-teman. Yang ini kan pakai topi, yang ini nggak pakai topi. Per SE beta 3 topi dikurangi beta 4 topi. Mengikuti distribusi T dengan derajat bebasnya itu N-4, karena 861 adalah model 4 variabel, lebih umum dengan derajat bebas N-K. Ingat ya, derajat bebas itu kan N-K. Di mana K adalah jumlah total parameter yang diperkirakan, termasuk suku konstanta. SE, beta 3 topi dikurangin beta 4 topi diperoleh dari rumus terkenal berikut ini, dilampirkan di lampiran A, bisa dibuka ya lampiran A-nya. Detailnya itu di 864 seperti ini. Jadi SE beta 3 topi min beta 4 topi itu sama dengan var-nya ditambah var-nya dikurangin kovariansi daripada duanya. Jika kita mengganti hipotesis nol dengan ekspresi untuk SE beta 3 topi dikurangin beta 4 topi menjadi di 836, pengujian statistiknya nanti menjadi seperti ini. Jadi tergantung sama hipotesis kita gimana. Oke, hipotesis yang pertama seperti ini, hipotesis yang kedua seperti ini. Sekarang prosedur pengujian melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah estimasi beta 3 topi dan beta 4 topi. Paket komputer standar apapun dapat melakukan hal ini. Jadi kayak bisa langsung dihitung komputasi pakai komputer ataupun bisa apapun aplikasinya gitu maksudnya. Yang kedua, sebagian besar paket komputer standar secara rutin menghitung varian dan kovarian dari estimasi parameter. Dari perkiraan ini, kesalahan standar dalam penyebut 865 dapat dengan mudah diperoleh. Yang ketiga, mendapatkan rasio T dari 865, perhatikan hipotesis 0 dalam kasus ini. Beta 3 topi dikurangin beta 4 topi sama dengan 0. Dan yang keempat, jika variabel T dihitung dari 8.6.5 melebihi nilai T kritis pada tingkat signifikansi yang ditentukan untuk derajat bebas yang diberikan, maka hipotesis nolnya itu dapat ditolak. Jika tidak, kita tidak dapat menolaknya. Atau jika p-value dari T statistik dari 865 cukup rendah, seorang dapat menolak hipotesis nol. Perhatikanlah bahwa semakin rendah p-value, semakin besar bukti terhadap hipotesis nol. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa p-value rendah atau cukup berarti bahwa itu kurang dari tingkat signifikansinya, seperti 10, 5, atau 1%. Berapa penilaian pribadi terlibat dalam keputusan ini. Jadi, tapi kan ada penilaian pribadi kita. Jadi, kita sebagai peneliti itu juga punya hak gitu loh, tergantung kita maunya itu berapa persen. Begitu. Lanjut, kita masuk ke contoh 8.2 tentang fungsi biaya kubus yang direvisi. Diberikan fungsi biaya total kubus yang diperkirakan di bagian bab sebelumnya lagi. Nah, ini hasil dari bab sebelumnya. Didapat ini persamaan 710.6. Di mana Y adalah biaya total, Y ini biaya total, dan X adalah outputnya. Dan di mana angka-angka dalam kurung adalah estimasi kesalahan standar, SE-nya ya. Jadi sudah dijelaskan di bab 7 tadi. Misalkan kita ingin menguji hipotesis bahwa koefisien istilah X kuadrat dan X3 adalah fungsi biaya kubik adalah sama, yaitu beta 3 sama dengan beta 4 atau beta 3 min beta 4 sama dengan 0. Dalam regresi 710.6, kita memiliki semua output yang diperlukan untuk melakukan uji T dari 865. Mekanisme aktualnya seperti berikut. Jadi seperti ini ya, ngikutin. Tadi kan H0-nya begini, jadi T-nya itu ngitungnya juga pakai sesuaiin aja. Gitu. Dari itu dapat disimpulkan bahwa selama derajat bebas adalah 6, nilai T yang diamati melebihi nilai T kritis. Bahkan pada tingkat signifikansi 0,002 atau 0,2%, pada tingkat signifikansi uji dua sisi, p-value-nya itu sangat kecil. Nanti didapatkan nilai p-value-nya itu 0,00006. Maka kita dapat menolak hipotesis bahwa koefisien X kuadrat dan X pangkat 3 dalam fungsi biaya kubik identik. Nah, dB-nya itu ingat N min K sama dengan 10 dikurangi 4 dikurangi 6. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke 8.7, Square List Restricted Testing Linear Equality Restriction. Ada kesempatan di mana teori ekonomi dapat menyarankan bahwa koefisien dalam model regresi memenuhi beberapa batasan kesadaran linear, misal pertimbangan fungsi produksi Cobb-Douglas. Ini ya. Ini persamaannya seperti ini. Ini juga sudah dijelaskan di 791, berarti di bab sebelumnya.
di mana Y sama dengan output dan X2 sama dengan input tenaga kerja, X3 input modal. Ditulis dalam bentuk log persamaannya menjadi di mana beta 0-nya sama ini ya, menjadi ini. Itu tuh di mana beta 0 itu sama dengan tan beta 1. Seperti itu. Jadi makanya ini diganti beta 0. Oke, selanjutnya, sekarang jika ada skala pengembalian konstan, perubahan ekuiproporsional dalam output untuk perubahan ekuiproporsional dalam input. Teori ekonomi akan menyarankan bahwa, nah teori ekonominya itu akan seperti ini teman-teman, beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Persamaannya sesuai dengan persamaan 873, yang merupakan contoh pembatas kesetaraan linear. Bagaimana cara mengetahui apakah ada skala pengembalian konstan, yaitu jika batasan 873 valid, ada dua pendekatannya. Pendekatan yang pertama itu kita bisa pakai pendekatan yang sudah kita pelajari sebelumnya di uji T. Prosedur yang paling sederhana adalah memperkirakan 872 dengan cara biasa tanpa memperhitungkan batasannya. Jadi batasannya itu nggak dipakai secara eksplisit. Ini disebut regresi yang tidak terbatas atau tidak dibatasi, yang telah memperkirakan beta 2 dan beta 3. Katakanlah dengan metode OLS, tes hipotesis atau pembatas di 873 dapat dilakukan dengan uji T 863, yaitu sama kayak tadi ya yang sebelumnya. Ini T-nya seperti ini, di mana beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 di bawah hipotesis 0 dan di mana penyebutnya adalah kesalahan standar atau error dari beta 2 topi ditambah beta 3 topi. Kemudian mengikuti bagian 86 jika nilai T dihitung dari 874 melebihi nilai kritis T pada tingkat signifikansi yang kita pilih. Kita menolak hipotesis pengembalian konstan ke skala kalau kita tidak menolaknya. Jadi ketika melebihi nilai kritis T pada nilai tingkat signifikansi yang dipilih, kita tolak nih hipotesis pengembalian konstan ke skala. Kalau tidak, berarti kita nggak bisa menolaknya. Yang kedua itu pendekatan dengan uji F. Uji T sebelumnya adalah jenis pemeriksaan postmortem karena kami mencoba untuk mengetahui apakah pembatas linear puas setelah memperkirakan regresi tidak dibatasi. Jadi itu walaupun ada pembatasnya, kalau uji T itu tidak memandang pembatasnya itu. Pendekatan langsung akan memasukkan pembatas 873 ke dalam prosedur estimasi pada awal. Dalam contoh ini, prosedur ini dapat dilakukan dengan mudah. Dari 873 kita melihat bahwa, dari 873 kita melihat ini. Kan ini nih, beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 jadinya ini. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjut. Oleh karena itu, dengan menggunakan salah satu dari persamaan ini, kita dapat menghilangkan salah satu koefisien beta di dalam 872 dan memperkirakan persamaan yang dihasilkan. Jadi, jika kita gunakan persamaan 875, kita dapat menulis fungsi produksi Cobb-Douglas seperti di dalam. Jadi, seperti ini ya. Jadi, len semuanya. Terus ini len juga. Ini jadi seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Di mana Y1 per X YI, maksud saya, per X2I sama dengan output dibagi rasio tenaga kerja dan X3I dibagi X2I sama dengan rasio tenaga kerja modal, jumlah yang sangat penting secara ekonomi, seperti itu. Bagaimana cara membandingkan regresi kuadrat terkecil yang tidak dibatasi? Bagaimana caranya? Dengan kata lain, bagaimana kita tahu bahwa katakanlah batasan 873 valid? Bagaimana caranya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan penerapan uji F sebagai berikut. Akhirnya diterapkan uji F. Ini itu sigma U kuadrat UR topi atau sama dengan RSS dari regresi yang tidak terbatas. Ketutupan ya. Ini yang tidak terbatas. Yang ini tuh yang nomor 2 ini sigma UR kuadrat topi sama dengan RSS dari regresi terbatas. Jadi yang pertama ini itu ada UR-nya, itu artinya itu tidak terbatas. Yang kedua itu nggak ada ininya, nggak ada U-nya, nggak ada U-nya, artinya terbatas. Sedangkan M sama dengan jumlah pembatas linear, satu dalam contoh ini, dan K jumlah parameter dari regresi yang tidak dibatasi, sedangkan N seperti yang kita sudah tahu, N itu adalah angka pengamatannya atau jumlah pengamatan, seperti itu. Selanjutnya kemudian didapat ini kan persamaan yang awal, yang ini, persamaan barunya, RSSR, yang berarti kan kalau R itu apa tadi? Kalau R itu berarti kan dia terbatas. Nah, yang R itu terbatas dikurangi dan tidak terbatas dibagi M dibagi yang tidak terbatas ya. Ini tidak terbatas, seperti itu. Akhirnya didapatkanlah fungsi ini. Mengikuti distribusi F dengan derajat bebasnya itu M, N min K. Catatan, UR dan R adalah singkatan untuk tidak dibatasi dan dibatasi. Seperti itu. Tes F di atas juga dapat dinyatakan dalam bentuk
R square. Dalam bentuk R square-nya juga seperti ini. Ini kan R, ini R. Makanya R square-nya itu R square-nya UR. Oh, terbalik. Kalau dalam bentuk R square itu jadi dia kebalik. Ini kan kalau ini kan R dulu dikurangin yang UR. Kalau yang R square itu berarti yang UR dulu dikurangin yang R. Itu ya, kebalik. Di 8710 bisa dibuka di 8710. Di mana R kuadrat UR dan RR kuadrat masing-masing adalah nilai dari R square yang diperoleh dari regresi yang tidak dibatasi dan dibatasi, yaitu regresi di 872 dan regresi di 877. Perlu dicatat bahwa RUR 2R dalam 8711 dan 8712 dapat ditulis dalam ini, seperti ini bentuknya. Seperti ini. Oke, 8711 sama 8712. Catatan perhatian, dalam menggunakan 8710 perlu diingat bahwa jika variabel dependen dalam model terbatas dan tidak terbatas tidak sama, R kuadrat UR dan R kuadrat R tidak dapat dibandingkan secara langsung. Dalam hal ini, gunakan prosedur yang dijelaskan di dalam bab 7 sebelumnya untuk membuat 2 R square nilai yang sebanding. Lihat contoh 8.3 di bawah atau gunakan uji F yang diberikan pada 879. Kita lanjut. Nih contoh 83. Kita langsung masuk contoh aja ya kalau bingung. Oke, kita masuk contoh. Fungsi produksi COP12 untuk ekonomi Meksiko pada tahun 1955 sampai 1975. Dengan cara menggambarkan diskusi sebelumnya yang pertimbangkan data yang diberikan pada label 8.8 mencoba menyesuaikan fungsi produksi COP12 dengan data ini menghasilkan sebagai berikut. Nah, didapatkan seperti ini juga. Ini sudah bisa ya ngitungnya gimana. Ini didapatkan seperti ini, di mana RRSUR adalah RRS yang tidak dibatasi, karena kami tidak memberikan batasan dalam memperkirakan di 8713. Oke, kita telah melihat bab 7 bagaimana menafsirkan koefisien fungsi COP12. Seperti yang Anda lihat, elastisitas output dibagi tenaga kerja adalah sekitar 0,34, dan elastisitas output dibagi modal adalah sekitar 0,85. Jika kita menambahkan koefisien ini, kita memperoleh nilai sebesar 1,19, menunjukkan bahwa mungkin ekonomi Meksiko dalam periode waktu yang disebut mengalami peningkatan pengembalian skala. Tentu saja, kita tidak tahu apakah 1,19 berbeda secara statistik dari 1. Seperti itu. Untuk melihat apakah itu masalahnya, mari kita memaksakan pembatasan pengembalian konstan ke skala yang memberikan regresi berikut. Akhirnya dimasukin pembatas. Dilenkan kan? Nih. Ini dilenkan, ini juga dilenkan. Udah didapatin nilai T-nya, didapatin nilai P-value-nya, R kuadrat R-nya, dan RSSR-nya didapatkan juga. Dimana RSSR adalah RSS terbatas. Ini RSSR ya teman-teman, maaf ya tipu. Ini RSSR adalah RSS terbatas. Untuk kami telah memperlakukan batasan bahwa terdapat skala pengembalian konstan. Karena variabel dependen dalam dua regresi sebelumnya berbeda, kita harus menguji uji F yang diberikan di 879. Kami memiliki data yang diperlukan untuk mendapatkan nilai F. Seperti ini nanti dapatnya. Dapatlah 3,75. Dalam catatan dalam kasus ini dengan M-nya sama dengan 1 karena kami telah memperlakukan hanya satu batasan dan N-min-K adalah 17 karena kami memiliki 20 pengamatan dan 3 parameter. Jadi N-min-K-nya N-nya 20, K-nya itu 17. K-nya itu 3. K-nya itu 3, jadi 20 dikurangin 3 sama dengan 17. Seperti itu. Nilai F mengikuti distribusi F dengan 1D derajat bebas pada pembilang dan 17 derajat bebas pada penyebut maksudnya. Pembaca dapat dengan mudah memeriksa bahwa F value atau nilai F ini tidak signifikan pada level 5%. Lihat Appendix D tabel D3. Coba bisa dibuka di bukunya Appendix D tabel D3. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu nilai F-nya itu kan 17 itu kan F tabel ininya total tadi 20 dikurangin 3 tadi. Nah, seperti ini. Ini dapatnya dari F tabelnya. Seperti itu. Kesimpulannya kemudian adalah model ekonomi Meksiko mungkin ditandai oleh skala pengembalian konstan selama periode sampel, dan oleh itu mungkin tidak ada salahnya menggunakan regresi terbatas yang diberikan dalam 8714. Seperti yang ditunjukkan oleh regresi ini, jika rasio modal kerja meningkat sebesar 1%, berarti rata-rata produksi tenaga kerja naik sekitar 1% juga. Seperti itu. Kita lanjutkan di pengujian F. Ini kan rumusnya yang tadi di depan ya.
Ini rumus yang di depan. Uji F diberikan dalam 8710 atau setara dengan 879, menyediakan metode umum untuk pengujian hipotesis tentang satu atau lebih parameter model regresi sebagai berikut. Ini ya, modelnya kalau yang variabelnya itu banyak yang kita pakai. Uji di F8516 atau uji T di 863 hanyalah aplikasi spesifik di 8710. Dengan demikian, hipotesisnya menjadi seperti ini. B3 sama dengan ini kan berarti kan kalau uji T kan 1 kan dia. Beta 2 sama dengan beta 3 dan H0-nya itu ini untuk uji yang F. Jadi dia banyak. Beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 sama dengan 3 karena ada 3. Seperti itu. Yang melibatkan beberapa pembatas linier pada parameter model K variabel atau hipotesis seperti H0 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan beta 6 sama dengan 0. Menyiratkan bahwa beberapa regresi tidak ada dari model. Semua dapat diuji dengan uji F. Jadi kalau intinya tuh kalau banyak itu pakainya uji F seperti itu. Nah, dari diskusi bagian di 8.5 dan 8.7, pembaca akan memperhatikan bahwa strategi umum pengujian F ini adalah ada model yang lebih besar, model yang tidak dibatasi di 8715, dan kemudian ada model yang lebih kecil, yaitu model terbatas atau ya dibatasi, yang diperoleh dari model yang lebih besar dengan menghapus beberapa variabel dari itu. Misalnya di 8718 atau dengan meletakkan beberapa pembatas linier pada satu atau lebih koefisien dari model yang lebih besar, misalnya 8716 atau 8717. Kemudian dilakukan pencocokan model, tidak dibatasi dan dibatasi dengan data, dan mendapatkan masing-masing koefisien determinasinya yaitu R kuadrat UR dan R kuadrat R. Kami mencatat derajat bebas dalam model tidak dibatasi sama dengan N min K. Juga mencatat model yang dibatasi DF sama dengan M. M menjadi jumlah batasan linier, misalnya 1 di dalam 8716 atau di 8718. Atau jumlah regresi yang dihilangkan dari model, misalnya M sama dengan 4 jika di 8718. Berlaku karena 4 regresi yang diasumsikan terdaftar dari modelnya. Kami melakukan menghitung rasio F seperti yang ditunjukkan dalam 879 atau 8710 dan menggunakan aturan keputusan ini. Jika F yang dihitung melebihi F alpha dengan derajat bebasnya itu M, N min K, di mana F alpha M, N min K adalah F kritis pada tingkat signifikansi, kami menolak hipotesis 0. Nah, jika tidak, kita nggak bisa menolak si hipotesis 0 tersebut. Kita masuk contoh ya. Kita masuk contoh di 8.4 tentang permintaan ayam di Amerika Serikat tahun 1960 sampai 1982. Dalam latihan di 719, antara lain Anda diminta untuk mempertimbangkan fungsi permintaan ayam berikut. Jadi, dilengkapkan di mana Y sama dengan konsumsi ayam per kapita, sedangkan X2 sama dengan pendapatan per kapita nyata yang dapat dipakai, X3 sama dengan harga ecer real ayam, dan X4 harga eceran real daging babi, itu persatuannya, LB satuannya kalau di buku. Dan X5 sama dengan harga eceran real daging sapi. Dalam model 7.719, beta 2, beta 3, dan beta 4, dan beta 5 masing-masing adalah elastisitas pendapatan, harga sendiri, harga silang babi, dan harga silang daging sapi menurut teori ekonomi. Jadi beta 2-nya itu lebih besar daripada 0, beta 3-nya itu lebih kecil daripada 0, beta 4-nya lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar itu, ini seperti ini ya teman-teman. Jika apanya itu ini. Nah, ini tinggal di-translate aja. Kalau competing itu berarti bersaing. Kalau komplementari itu perlengkapan. Kalau unrelated berarti tidak terkait satu dengan lain. Seperti itu, ini maksud hipotesisnya. Oke, kita lanjut. Misalkan seorang berpendapat bahwa ayam, babi, dan sapi adalah produk yang tidak terkait, dalam arti bahwa konsumsi ayam adalah tidak terpengaruh oleh harga daging sapi dan daging babi dan daging sapi. Jadi sama-sama nggak ada pengaruhnya. Berarti itu nanti H0-nya itu beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Oleh karena itu regresi terbatas menjadi tinggal dilenkan kalau terbatas ya. Seperti ini. Persamaan 8719 tentu saja merupakan regresi yang tidak dibatasi dengan menggunakan data yang diberikan dalam latihan 719. Kami memperoleh berikut regresi yang tidak terbatas. Seperti ini. Regresinya ini sudah dijelaskan di 719 tadi. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Di dalam angka dalam kurung adalah perkiraan kesalahan standar ini, SE-nya.
Perkiraan skala standarnya itu catatan nilai R-square dari 8723 dan 8724 dapat dibandingkan karena variabel dependen dalam dua model adalah sama. Yang tadi, R-square itu bisa dibandingkan kalau dependennya itu sama. Kita lanjut. Sekarang rasio F untuk menguji hipotesis di 8721 adalah seperti ini bentuknya. Ya, ini juga tadi udah ada. Nilai M dalam kasus ini adalah 2, karena ada dua batasan yang terlibat, beta 4 sama dengan 0 dan beta 5 sama dengan 0. Penyebut derajat bebasnya N min K adalah 18, karena N-nya 23 dan K-nya itu 5. Ada 5 koefisien dari beta. Oleh karena itu, F rasionya seperti ini, teman-teman. Hasilnya. Memiliki distribusi F dengan derajat bebasnya itu 2 sama 18. 2 itu karena M, 18 itu N min K. Pada 5%, jelas nilai F ini tidak signifikan secara statistik. Ini buka tabelnya langsung ya, di lampiran. P-value adalah 0,3472. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak hipotesis 0. Permintaan untuk ayam tidak bergantung pada harga daging babi dan sapi. Singkatnya, kita dapat menerima regresi terbatas di 8724 yang mewakili fungsi permintaan untuk ayam. Perhatikan bahwa fungsi permintaan memenuhi ekspektasi ekonomi a priori bahwa elastisitas harga sendiri adalah negatif dan elastisitas pendapatan positif. Namun, perkiraan elastisitas harga dalam nilai absolut secara statistik lebih kecil dari 1. Secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan ayam adalah harga tidak elastis. Selain itu, elastisitas pendapatan meskipun positif secara statistik juga lebih kecil dari 1 yang menunjukkan bahwa ayam bukanlah barang mewah. Jadi karena nggak bergantung gitu loh, makanya disebut bukan barang mewah. Menurut konvensi, suatu barang dikatakan barang mewah jika elastisitas pendapatan lebih besar dari 1. Elastisitas pendapatan. Oke, selanjutnya di 8.8 pengujian untuk stabilitas struktural atau parameter model regresi atau disebut juga dengan uji CO. Ketika kita menggunakan model regresi yang melibatkan data deret waktu, mungkin terjadi ada perubahan struktural dalam hubungan antara regresi Y dan regresornya. Dengan perubahan struktural, kami bermaksud bahwa nilai-nilai parameter model tidak tetap sama sepanjang periode waktu keseluruhan. Kadang-kadang perubahan struktural mungkin disebabkan oleh kekuatan eksternal, misalnya embargo minyak yang dikarenakan oleh kartel minyak OPEC pada tahun 1973 dan 1979, atau Perang Teluk di 1990 sampai 1991. Atau karena perubahan kebijakan, seperti beralih dari pertukaran tetap sistem tarif ke sistem nilai tukar yang fleksibel sekitar tahun di 1973, atau tindakan yang diambil oleh Kongres, misalnya perubahan pajak yang dipraksai oleh Presiden Reagan dalam 2 masa jabatan, atau perubahan dalam tingkat upah minimum, atau ke berbagai cara penyebabnya. Jadi kayak dalam satu rentet waktu tertentu itu ada perubahan, ada kebijakan seperti itu. Bagaimana kita mengetahui bahwa perubahan struktural sebenarnya terjadi? Untuk lebih spesifik, pertimbangkan data yang diberikan di tabel 89. Tabel ini memberikan data tentang pendapatan pribadi dan tabungan pribadi dalam miliar dolar untuk Amerika Serikat pada periode 1970 sampai 1995. Misalkan kita ingin memperkirakan fungsi tabungan sederhana yang menghubungkan tabungan Y dengan pendapatan pribadi pakai DPIX. Karena kami memiliki data, kami dapat memperoleh regresi OLS Y dan Y pada X. Tetapi jika kami melakukan itu, kami mempertahankan bahwa hubungan antara tabungan dan DPI maksud saya tidak banyak berubah selama rentetan 26 waktu. Itu mungkin asumsi yang tinggi. Sebagai contoh, diketahui pada waktu tahun 1982, Amerika Serikat mengalami resesi masa damai terburuk. Tingkat pengangguran sipil tahun itu mencapai 9,7%, tertinggi sejak tahun 1948. Peristiwa tersebut mungkin mengganggu hubungan antara keduanya, antara tabungan tadi dan antara yang dua yang mau kita bahas tadi. Apa tadi berarti pendapatan pribadi pakai dengan tabungannya, seperti itu. Ini tabel 89. Ini tahun yang diamati. Ini Y kita, pendapatannya, tabungannya, maksud saya ini income-nya, pendapatannya, seperti itu. Nah, jadi dibagi periodenya 1970 sampai 1981, terus 82 sampai 95, terus 1970 sampai 95. 1995 seperti ini nanti dapatnya ya. Possible-nya. Berarti ini kan 26 karena kan 2 kali ya. 2 kalinya ini jadi 26 seperti itu.
1970 sampai 1981 dapat yang 12, terus 1982 sampai 1995 dapat yang 14, terus kalau 70 sampai 95 berarti tinggal ditambah 26. Seperti itu ya. Regresi 883 mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan antara dua periode waktu. Jadi kita bagi dua periode waktu. Dan oleh karena itu memperkirakan hubungan antara tabungan dan tabungan dan PDI, berarti income kita untuk seluruh periode waktu yang terdiri dari 26 pengamatan. Dengan kata lain, regresi ini mengasumsikan bahwa intercept serta koefisien kemiringan atau slope tetap sama selama seluruh periode. Artinya tidak ada perubahan struktural. Jika ini memang situasinya, maka alfa 1 sama dengan lambda 1 sama dengan gamma 1 dan alfa 2 sama dengan lambda 2 sama dengan gamma 2. Regresi 881 dan 882 mengasumsikan bahwa regresi dalam dua periode waktu berbeda, yaitu koefisien intercept dan kemiringan berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh parameter yang disandikan. Dalam regresi sebelumnya, untuk mewakili istilah kesalahan, dan N mewakili jumlah pengamatan. Untuk data yang diberikan pada tabel 89, rekan-rekan empiris dari 3 regresi sebelumnya adalah sebagai berikut. Nah, ini cara ngitungnya sama kayak sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Tinggal, kursornya hilang. Nih, tinggal dibuat seperti ini. Oke, ini kan dua periode waktu yang tadi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Dalam regresi sebelumnya, RSS menunjukkan jumlah sisa kuadrat dan angka dalam tanda kurung adalah nilai T yang diestimasi. Melihat estimasi regresi menunjukkan bahwa hubungan antara tabungan dan PDI tidak sama dalam dua subperiode. Kemiringan dalam regresi pendapatan tabungan sebelumnya menunjukkan kecenderungan marginal untuk menabung atau MPS, yaitu perubahan rata-rata dalam tabungan sebagai akibat dari kenaikan dolar dan pendapatan pribadi yang dapat dipergunakan. Pada periode 1970 sampai 1981, MPS adalah sekitar 0,08, sedangkan pada periode 1982 sampai 1995 sekitar 0,02. Sulit untuk mengatakan apakah perubahan ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Presiden Reagan. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa regresi gabungan 883A yaitu yang mengumpulkan semua 26 pengamatan dan menjalankan regresi umum mengabaikan kemungkinan perbedaan dalam dua subperiode mungkin tidak sesuai. Tentu saja pernyataan sebelumnya perlu didukung oleh uji statistik yang tepat. Secara kebetulan, scattergrams dan estimasi garis regresi yang adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di 8.3. Seperti ini bentuk scattergramnya. Jadi dua periode yang berbeda. Ini 1970 sampai 1981, ini 1981 sampai 1985. Sekarang perbedaan yang mungkin terjadi yaitu perubahan struktural dapat disebabkan oleh perbedaan intercept atau koefisien kemiringan atau keduanya. Bagaimana mengetahuinya? Penggambaran visual tentang ini dapat diperoleh seperti yang ditunjukkan di gambar 82, tetapi akan bermanfaat untuk memiliki tes normal. Di sini Chow test berguna. Di sini Chow test baru bisa berguna gitu loh. Tes ini mengasumsikan bahwa dua asumsi. Yang pertama, U1T berdistribusi normal dengan derajatnya 0 sigma kuadrat dan U2T berdistribusinya juga normal dengan derajatnya itu 0 sama sigma kuadrat. Artinya istilah kesamaan dalam regresi subperiode biasanya terdistribusi normal yang sama dengan varian sigma kuadrat atau disebut juga homoskedastisitas. Dua istilah kesalahan U1T dan U2T didistribusikan secara independen. Seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah mekanisme dari uji Coe ini. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi regresi di 883 yang sesuai jika tidak ada ukuran ketidakstabilan dan mendapat RSS3 dengan derajat bebas, N1 ditambah N2 min K, di mana K adalah jumlah parameter yang diestimasi. Ada dua dalam kasus ini. Sebagai contoh, RSS3 sama dengan 23.248,30. Kami menyebutnya RSS3 adalah jumlah residual kuadrat terbatas atau RSSR karena diperoleh dengan memaksakan pembatas bahwa
lambda 1 sama dengan gamma 1 dan lambda 2 sama dengan gamma 2, yaitu regresi subperiode tidak terbatas. Yang nomor 2, estimasi 881 dan didapatkan jumlah sisa kuadratnya RSS 1 dengan derajat bebas N1 min K. Dalam contoh RSS 1 sama dengan 1785032 dan derajat bebasnya itu 10. Terus yang ketiga, estimasi 882 dan didapat jumlah sisa kuadrat RSS 2 dengan derajat bebasnya itu N2 min K. Dalam contoh RSS 2-nya itu sama dengan 10.005,22 dengan derajat bebasnya itu 12,4. Karena dua set sampel dianggap independen, dapat menambahkan RS1 dan RS2 untuk memperoleh apa yang disebut jumlah residual kuadrat yang tidak dibatasi atau RSSUR, yaitu diperoleh RSSUR-nya sama dengan RSS1 ditambah RSS2 dengan derajat bebasnya itu sama dengan N1 ditambah N2 min 2K. Dalam kasus ini, RSSUR-nya itu berarti nilainya ini loh, 178,0,32 ditambah 10,00522 sama dengan 11.790,52. Ini ya benar. Lanjut ya. Nomor 5, gagasan di balik tes Chow adalah bahwa jika sebenarnya tidak ada perubahan struktural, yaitu regresi 881 dan 882 pada dasarnya adalah sama, maka RSSR dan RSSUR tidak boleh berbeda secara statistik, oleh karena diberikan bentuk rasio seperti berikut ini. Ini bentuk rasionya, ini sudah dari awal udah tahu bentuk ini. Maka Chow test telah menunjukkan bahwa di bawah 0 hipotesis bahwa regresi 881 dan 882 adalah secara statistik sama, yaitu tidak ada perubahan atau pemutusan struktural, dan rasio F yang diberikan di atas mengikuti distribusi F dengan K dan N1 ditambah N2 min K masing-masing dalam pembilang dan penyebutnya. Oleh karena itu, yang poin ke-6, oleh karena itu kami tidak menolak hipotesis nol stabilitas parameter, yaitu tidak ada perubahan struktural jika nilai F yang dihitung dalam aplikasi tidak melebihi nilai F kritis yang diperoleh dari F pada tingkat signifikansi yang dipilih atau p-value. Dalam hal ini dapat dibenarkan dalam menggunakan regresi gabungan terbatas 883. Sebaliknya, jika nilai F yang dihitung melebihi nilai F kritis, kami menolak hipotesis stabilisasi parameter dan menyimpulkan bahwa regresi 881 dan 882 berbeda. Dalam hal ini, regresi yang dikumpulkan 883. Kembali ke contoh, kita menemukan bahwa nilai F-nya itu akhirnya kita dapat nih 10,62 ini. Dari tabel F, kita menemukan bahwa untuk derajat bebas 2 dan 22, nilai kritis 1% adalah 5,72. Oleh karena itu, probabilitas memperoleh nilai F sebanyak atau lebih besar dari 10,69 jauh lebih kecil dari 1%. Sebenarnya, p-value hanya 0,0057. Oleh karena itu, uji Chow tampaknya mendukung dugaan kami sebelumnya bahwa hubungan tabungan pendapatan telah mengalami perubahan struktural di Amerika Serikat selama periode 1970 sampai 1995 dengan asumsi bahwa asumsi yang mendasari pengujian terpenuhi. Seperti itu. Kita lanjut, ada beberapa peringatan tes yang harus diingat. Yang harus diingat itu ada 3 hal. Yang pertama, asumsi yang mendasari tes harus dipenuhi. Sebagai contoh, seorang harus mencari tahu apakah varians kesalahan dalam regresi 881 dan 882 adalah sama. Yang kedua, tes Chow memberitahu kita hanya jika dua regresi 881 dan 882 berbeda tanpa memberitahu kami apakah perbedaannya karena intercept atau kemiringan atau keduanya. Tapi dalam bab 9 pada variabel dummy kita akan melihat bagaimana kita akan menjawab pertanyaan ini. Jadi nanti selanjutnya, presentasi selanjutnya. Yang nomor 3, uji Chow mengasumsikan bahwa kita mengetahui titik dan kerusakan struktural. Dalam contoh, kita mengasumsikan itu pada tahun 1982. Namun, jika tidak mungkin untuk menentukan kapan perubahan struktural benar-benar terjadi, kita mungkin harus menggunakan metode lain. Sebelum kita meninggalkan uji Chow dan regresi pendapatan tabungan, mari kita periksa salah satu asumsi yang mendasari tes Chow, yaitu bahwa varian kesalahan dalam dua periode adalah sama. Karena kami tidak dapat mengamati varian kesalahan sebenarnya, kami dapat memperoleh taksiran dari RSS yang diberikan dalam regresi 881A dan 882A. Seperti ini taksirannya. RS1 dibagi N1 min 2 sama RS2 dibagi N2 min 2. Seperti ini ya taksirannya, cara menghitungnya. Lanjut. Nah, ini rumusnya. Seperti ini.
mengikuti distribusi F dengan derajat bebasnya itu N1 min K dan N2 min K, masing-masing dalam pembilang dan penyebut. Dalam contoh kita, K-nya kita tuh adalah 2, karena hanya ada 2 parameter dari setiap subregresinya. Tentu saja, untuk sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, uji F sebelumnya mengurangi komputasi F sama dengan sigma 1 kuadrat topi dibagi sigma kuadrat 2 topi. Seperti itu. Kembali ke regresi pendapatan tabungan, diperoleh nilai F-nya sekian. Ini nilai F tabelnya ya. Di bawah hipotesis 0 tentang kesetaraan varian dalam dua subpopulasi, nilai F ini mengikuti distribusi F dengan derajat bebas 12 dan 10, masing-masing dalam pembilang dan penyebut. Catatan, kami telah menempatkan yang lebih besar dari dua varian yang diperkirakan dalam pembilang. Dari tabel F dalam lampiran D, kita melihat bahwa jika nilai F kritis 5 dan 1% untuk derajat bebas 12 dan 10, masing-masing adalah 2,91 dan 4,71. Nilai F yang dihitung signifikan pada tingkat 5% dan hampir signifikan pada tingkat 1%. Dengan demikian, kesimpulan kami adalah bahwa oleh karena itu secara tegas kami tidak boleh menggunakan tes Chow ini. Tujuannya di sini untuk mendemonstrasikan mekanisme pengujian Chow yang digunakan untuk popular dalam pekerjaan terapan. Jika variansi kesalahan dalam dua subpopulasi adalah heterokes dan statistis, tes Chow ini baru dapat dimodifikasi seperti itu. Lanjut. Kesimpulan. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Jadi kesimpulannya itu yang dapat diraih dari bab ini ada 5. Yang pertama, bab ini menyempurnakan gagasan estimasi interval dari pengujian hipotesis yang pertama kali diperkenalkan di bab 5 dalam konteks model regresi linear 2 variabel. Yang nomor 2, dalam regresi berganda, pengujian signifikansi individu dari koefisien regresi parsial menggunakan uji T dan menguji signifikansi keseluruhan regresi, yaitu H0 semua koefisien kemiringan parsial adalah 0 atau R² sama dengan 0 bukan hal yang sama. Jadi nggak bisa satu-satu sama yang barengan itu bukan hal yang sama. Yang nomor 3, secara khusus temuan bahwa satu atau lebih koefisien regresi parsial secara statistik tidak signifikan berdasarkan T tidak berarti bahwa semua koefisien regresi parsial juga secara kolektif secara statistik tidak signifikan. Jadi kalau diuji T itu tidak signifikan, bukan berarti diuji F-nya itu, diuji bareng-barengnya itu signifikan. Hipotesis terakhir hanya dapat diuji dengan uji F. Yang keempat, uji F adalah serbaguna karena dapat menguji berbagai hipotesis seperti 1. Apa koefisien regresi individu secara statistik signifikan, 2. Semua koefisien kemiringan parsial adalah 0, dan 3. 2 atau lebih koefisien secara statistik sama, 4. Koefisien memenuhi beberapa batas linear, dan 5. Ada stabilitas struktural dari model regresi. Dan yang kelima, kesimpulan terakhir, seperti dalam kasus 2 variabel, model regresi berganda dapat digunakan untuk tujuan prediksi rata-rata atau individu. Sekian dari saya, dari bab 8. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang.